Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak aneh juga ternyata ya. Anehnya di mana? Yaitu kenapa ya Anies Baswedan disambut luar biasa. Padahal dia tidak pakai sembako, tidak pakai kaos, tidak pakai uang ya untuk menyambut kedatangan Anies Baswedan. Kok berbeda dengan Ganjar begitu kan ya? Relawan-relawannya bagi-bagi sembako, bagi-bagi kaos begitu kan. Ada apa? Bahkan yang hadir itu sedikit begitu kan. Itulah ya mana yang disukai rakyat, ya mana yang tidak begitu. Itu sangat luar biasa sekali begitu kan. Sekarang masyarakat sudah cerdas begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen antusias warga saat Anies di Kalimantan. Musdi Umar mereka tidak diberi sembako, kaos, apalagi uang. Tidak bagi-bagi uang begitu. Kok bisa ya? Ya inilah. Kemudian kalau hati ya yang menggerakkan ya, kalau sudah tulus untuk mendukung Anies Baswedan ya seperti itu begitu. Dari warna bajunya sudah ketahuan ini. Dihibur biar tidak stres. Enggak jamin semua milih Bapak Anies dari door prize. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Mantap, ya biar buat hiburan aja, biar senang. Berarti seperti ini yang membuat banyak golput dikiranya pencitraan seperti ini akan buat Anies Baswedan menang. Tetapi perlu diingat inilah politik kita begitu kan. Orang-orang yang mendatangkan rakyat sekarang itu sudah susah begitu kan kalau bukan hati yang menggerakkan. Karena apa? Karena di satu sisi datang itu ya biasanya pakai amplop, pakai sembako, bagi-bagi uang dan sebagainya begitu kan. Itu pun dilakukan oleh siapa? Ya, itu tahu sendiri publik begitu kan ya. Relawan-relawan Ganjar sering menggunakan itu dan bahkan majelis taklimnya dikemas dengan ya bagi-bagi sembako begitu. Wah, keren ini. Ada apa begitu ya? Itulah ketidakmampuan seseorang ya untuk mengelola bagaimana caranya menaruh simpati kepada orang. Anies Baswedan maknanya luar biasa begitu, disambut di mana-mana walaupun ada penolakan-penolakan tertentu, tapi itu kan segelintir orang yang menolak begitu kan. Ya, pada hakikatnya menurut saya pribadi ya wajar-wajar aja sebagai negara demokrasi, tapi ya logika juga dipakai begitu kan. Jangan menggunakan ya logika yang dungu begitu kan ya. Pada hakikatnya para cebong dan basar sudah kepanasan hari ini begitu. Di mana junjungannya kok tidak punya tiket untuk maju di Pilpres 2024? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Jadi wajarlah bahkan banyak sekali yang mengkritik Anies Baswedan begitu. Tapi itu kritikan-kritikan ya para cebong yang nimbrung di sini begitu kan. Seolah-olah apa? Seolah-olah ya satu dengan adanya Anies Kalimantan dibuat dengan door prize dan sebagainya begitu. Padahal ya tidak diberi sembako, tidak diberikan kaos apalagi uang. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, antusias warga saat Anies di Kalimantan, Musni Umar mereka tidak diberi sembako, kaos apalagi uang. Ini dikutip dari Gelora ya. Ini perlu diingat bahwa apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan luar biasa begitu. Rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar menyoroti bakal calon presiden ya baca pres Anies Baswedan yang melanjutkan safari politiknya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Hal itu tersebut ya ditanggapi oleh Musni Umar melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya Musni Umar menyebutkan bahwa tampak lautan manusia dalam safari politik Anies Baswedan. Ya karena di situ ada pemuda Pancasila, ada Pasha Ungu begitu kan. Padahal Pasha Ungu kan dari PAN begitu kan. Ya inilah memberikan pernyataan bahwa Pasha Ungu bahwa Anies Baswedan layak menjadi calon presiden karena elektabilitas satu, prestasinya sudah nampak begitu kan. Jadi Pasha Ungu aja sudah memikirkan itu dan bahkan memberikan statement yang luar biasa begitu kan. Berbeda dengan para cebong dan buzzer hari ini, seolah-olah banyak orang ya beranggapan bahwa para cebong itu ya Anies ke Kalimantan tidak ada yang menyambut padahal menjadi lautan manusia begitu kan. Loyalis Anies itu juga mengatakan bahwa orang-orang yang turut hadir berkumpul dalam safari politik Anies Baswedan itu menginginkan perubahan dan keadilan sosial. Alhamdulillah saya sudah selesai tulis artikel fenomena sosial apa yang di berbagai daerah. Terakhir ini di Kalsel, Kalbar, Kaltim ya lautan manusia datang bersama Anies Baswedan, ujar Musni Umar.
Bahkan lanjut ya, Musni Umar pun menegaskan bahwa orang-orang itu tidak diberi sembako, kaos, juga uang. Mereka ingin berubah dan keadilan sosial diwujudkan. Ingat, mereka tidak diberi sembako, baju, kaos, atau uang. Imbuhnya Musni Umar. Bahkan sementara itu diketahui bahwa mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu telah berkunjung ke Provinsi Kalimantan yang dimulai pada hari Jumat lalu. Wah, sangat luar biasa begitu kan, disambut di mana-mana. Terus kemudian pada akhirnya orang masyarakat dan magnet Anies Baswedan datang ke situ sangat luar biasa begitu kan. Dan bahkan tidak hanya itu, emak-emak sudah menyambut kedatangan Anies Baswedan begitu kan. Ya, inilah pada hakikatnya ya calon pemimpin itu kan seharusnya seperti itu begitu. Jadi menjadi magnet ya tanpa memberikan kaos, sembako dan sebagainya, diiming-imingi seperti itu ya masyarakat dengan hatinya tergerakkan begitu kan. Akhirnya mau tidak mau yang didukung itu adalah Anies Baswedan karena hati yang menggerakkan, bukan siapa begitu. Jadi kekuatan terbesar kita itu tergantung dari hati. Kalau hati sudah pas, senang kepada seseorang ya wah, walaupun diberikan sembako apapun tidak bisa begitu kan. Karena pada hakikatnya kepercayaan itulah yang menjadi kekuatan modal besar di hati masyarakat itu sendiri begitu. Contoh Anies Baswedan punya prestasi luar biasa begitu. Dan inilah modalnya Anies Baswedan begitu kan. Bahkan dimulai dari pendaratan ya di Bandara Internasional ya, bahkan Supadio Anies akan langsung menuju Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan salat Jumat. Dari sana Anies akan menuju kantor DPW Nasdem Kalimantan Barat. Setelah itu Anies akan bertolak ke rumah adat Melayu Kalbar untuk menghadiri dialog kebangsaan dengan tokoh masyarakat multi etnik, tokoh pemuda dan mahasiswa. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Nasdem Kalimantan Barat Syarif Abdullah Al-Qadri yang menginformasikan bahwa sebelumnya dialog kebangsaan tersebut akan digelar di rumah Radang ya, namun kemudian dirubah lokasinya dan dialihkan ke rumah adat Melayu Kalbar. Wow, sangat luar biasa begitu kan. Tetapi ada memang spekulasi ya di masyarakat bahwa Anies Baswedan ditolak di situ begitu dengan banner-banner yang besar begitu. Tapi siapa yang menolak itu tidak tahu begitu kan. Ya pada hakikatnya orang-orang akan mengetahui siapa sebenarnya yang menolak sampai sekarang ya karena mungkin hanya segelintir orang begitu. Tapi pada hakikatnya inilah demokrasi kita yang harus kita hormati satu sama lain kan. Begitu logika kita begitu. Jadi artinya Anies Baswedan hari ini tanpa bagi-bagi sembako ya, tanpa memberikan kaos ya, tanpa memberikan uang, masyarakat sudah datang berbondong-bondong menyambut kedatangan Anies Baswedan begitu. Ada apa? Karena yang dilihat itu adalah sebuah prestasi besar kepada bangsa kita ya. Bagaimana jadinya kalau Anies jadi presiden lalu kemudian kesejahteraan itu ada begitu kan. Jadi inilah yang menjadi catatan penting, mari bergandengan tangan bersama-sama menuju perubahan yang lebih baik begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.